berita, ketika kami diperhadapkan oleh satu masalah, Tuhan selalu menolong kami. Dan pada saat ini Tuhan, perkataan Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menolong kami. Dan ketidakberdayaan kami, keterpurukan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, lawan setiap kami, dan firman Tuhan jatuh ke dalam hati kami yang paling suci. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak tindaki segala perbuatan iblis roh jahat yang coba mengganggu hati kami, mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga kami tidak tertuju kepada Tuhan. Kami tolak, kami katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang paling suci. Terima kasih Bapa di surga, pakai mulut bibir hamba-Mu dalam perkataan. Dan biarlah firman Tuhan ini sanggup menerobos setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, semangat ya. Walaupun hari ini hujan deras, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa kita senang menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Amin. Haleluya. Sebagaimana yang sudah saya share ya, bahwa firman Tuhan pada saat ini, jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati, ya kan? Orang yang rendah hati itu pasti saudara banyak teman. Yang rendah hati itu pasti mau belajar, betul nggak? Kalau orang tinggi hati, dia tidak mau belajar, apalagi kalau bicara strata, yang lebih pintar itu stratanya di bawah dia. Ketika dia tidak memiliki rendah hati, dia tidak akan mau belajar dengan orang itu. Betul nggak? Dan oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita coba Tuhan yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya adalah orang yang rendah. Dikatakan pada diri saudara, saya adalah orang rendah hati. Oh, ayo tunjuk saudara, itu sedang kau luarkan diri saudara. Saudara, saya adalah rendah hati. Katakan pada diri saudara, nama saudara sama seperti ini saudara. Maulud adalah orang yang rendah hati. Katakan kepada diri saudara, ya. Nama saudara, katakan tunjuk kepada diri saudara. Siapa nama saudara, tunjuk. Dalam nama Yesus Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Amin. Tunjuk kiri kanan saudara. Ya, saudara rendah hati, kamu juga. Gitu saudara. Ya kan? Jadi semua di tempat ini. Ya kan? Ini dari jauh malah tunjuk kamu rendah hati. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya ingin memberikan tema pada saat ini, jadilah orang yang rendah hati. Kenapa saudara? Dan itu dibutuhkan oleh setiap orang-orang, khususnya orang-orang yang percaya. Amin. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Coba sama-sama kita buka di dalam Lukas, langsung aja. Lukas 14 ayat 11. Ya, Lukas 14 ayat 7 aja lah, sampai satu perikop itu ya. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul tempat yang paling utama dan paling rendah. Ya. Sama-sama kita baca, yang sudah dapat katakan amin. Ya. Sama-sama kita baca. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita
menghormati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di ayat ke-7 sampai 11, 2-3. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang yang telah mengundang seorang yang telah lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau dan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara, silakan duduk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini bukan isapan jempol. Firman Tuhan ini benar adanya. Saudara, saya ceritakan saudara, lucu saya terkaget-kaget, termehek-mehek saudara. Kenapa saudara? Satu ketika ada satu acara besar, ya, saya sudah tahu satu kotanya di mana dan tempatnya di mana. Saudara, ketika ada acara besar itu saudara, saya sedih. Kenapa saudara? Ketika ada hamba Tuhan duduk di depan saudara, saudara sedang nangkap itu, duduk di depan, woi, dengan ininya saudara. Saya tidak menjustis hamba Tuhan itu, tapi sangat saya tidak, hati saya bergejolak saudara. Kenapa saudara? Ketika ada datang petinggi-petinggi itu saudara, ya, lalu digeserlah hamba Tuhan itu. Lalu saya ketika ada hamba Tuhan yang mau bereser, langsung saya tekan pahanya. Kita lebih bisa daripada mereka. Saya tekan saudara, sehingga hamba Tuhan itu tidak mundur daripada situ. Amin. Apalagi kalau berbicara tentang ibadah saudara. Ibadah. Lalu saudara minta maaf. Datanglah saudara, motor yang ada di tempat ini saudara. Pak, minta maaf. Maaf, ini tempat kami. Dia tidak ada ini saudara. Iya saudara. Ketika saudara kosong di belakang, kita ditunjukkan ke depan saudara. Ketika ada petinggi-petinggi datang, betul ya? Sering saksikan gitu. Saya katakan saya tidak mau. Saya di depan saudara. Saya bukan gila hormat. Buat apa saudara gila hormat? Saya bukan gila hormat. Pernah yang saksikan seperti itu ya? Iya, hormat muncul lagi di belakang, akhirnya lari. Saking malunya, dia bukan duduk lagi di barisan kedua, dia di belakang. Betul ya? Tapi saya katakan, dan saya tegur orang itu. Kalau mau kasih sebelah kanan, semua hamba Tuhan dan apa? Jadi jangan ketika ada ini langsung tiba-tiba, ini acara kami. Saya katakan, ini juga pemerintah. Betul, saudara. Minta maaf kalau di sebelah. Saya katakan gitu. Berani kalian mau ituin? Maaf, saya bukan radikal atau rasis, enggak. Berani kalian itu kan orang ambil lagi kiai-kiai. Pak kiai permisi. Ada petinggi datang. Maaf kalau bisa dicium. Saya katakan gitu. Ya, tentukan. Tapi itu kan kita bahas. Nah itulah yang coba di sini dikatakan gini. Karena itu Yesus melihat bahwa ini situasi sedang terjadi saudara. Ya orang-orang yang tidak hormat lah, ya gitu kan. Jadi itu perumpamaan seperti itu kan. Dikatakan gini saudara. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha untuk menduduki tempat-tempat kehormatan saudara. Supaya dilihat, duduk di depan gitu. Baru-baru aja saya mau duduk di depan. Kalau duduk di belakang saya, Pak Pendeta masuk ke depan, enggak, dia pernah jadi orang ke sana. Tapi kalau ditarik-tarik gak enak juga, karena kalau ditarik-tarik dilihatin orang kayak anak kecil kita. Betul ya? Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Iya begitu. Aduh, awas kamu kalau saya suruh pas nanti ada acara sudah seremonial nanti kamu suruh saya suruh duduk belakang, saya tidak mau dalam hati saya. Dan saya lakukan itu. Saudara, saya katakan apa kita suruh depan Pak Pendeta. Nah, tidak apa-apa, di sini aja kita. Orang dia suruh kita. Harusnya bikin nama sekalian. Ya, seperti itu. Jadi saudara yang dikasih, inilah yang
dikatakan seperti itu. Jadi secara naluri saudara, setiap kita orang siapapun itu, baik itu pejabat, baik itu hamba Tuhan, baik itu rohaniawan dan sebagainya, memang suka dan paling suka dihormati saudara, dan mau juga dihormati saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini dengan jelas dikatakan gini, kalau kamu duduk nanti di tempat-tempat acara, jangan. Inilah seperti dikatakan nanti kalau nanti ada acara jangan duduk depan, biar nanti kamu di belakang, supaya nanti jangan ketika kamu seperti yang saya katakan tadi firman Tuhan betul, saudara. Nanti ketika ada acara itu nanti harus ke tempat-tempat orang-orang terhormat itu, lalu kita digiring saudara. Saudara, malunya itu di sini saudara. Iya saudara. Dan ini betul dikatakan ini. Saya kaget juga. Berarti memang begitu ya. Dan firman Tuhan katanya lebih baik kita di belakang. Seperti tadi lagi mau kita ya kan. Kamu dihormati saudara. Lebih baik begitu saudara. Tapi kalau di sini jangan juga di belakang, di depan lah. Nah, saya suruh nanti akan di belakang. Enggak, ayo maju yuk. Jangan langsung udah mau saudara. Kan kosong kan gitu. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat pokok kita dikatakan gini di ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara naluri manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan. Amin. Saudara, itu tadi yang saya tekan itu sebenarnya saya juga sedang mempertontonkan bahwa itu tinggi hati, saya tinggi hati saudara. Ya, karena kenapa saudara? Baik, kalau bicara malu juga ya, habis di depan disuruh lagi ke belakang dan lain. Sebenarnya saya sedang mempertontonkan tinggi hati. Tapi firman Tuhan harus menjadi rendah hati, saudara yang dikasih. Apalagi akhir-akhir ini sulit kita temukan orang yang rendah hati, orang yang mau sepertinya seperti saya katakan tadi bahwa berbicara tentang membantu kepada orang mungkin di bawah stratanya di bawah kita mungkin ingin bertanya pun karena di dalamnya ada ketinggian hati, kita nggak mau semua. Apalagi kalau dia pintar, nggak mau saya. Jadi saya harap di tempat ini tidak ada amin orang yang rendah hati. Saling tanya saudara. Jangan kalau berbicara tentang ikut Tuhan itu tidak ada strata. Tidak ada strata saudara. Sama kita di mata Tuhan. Amin. Kita yang punya mobil kah, nggak punya mobil kah, punya sepeda aja kah, punya motor aja kah, atau kita ketika kita ibadah ke gereja kita jalan kaki, saya mau katakan tidak ada yang ditinggikan saudara. Tetapi semua dikasih rata. Amin. Rata semua kita di mata Tuhan. Tidak ada langsung Tuhan ketika ini punya mobil Rolls Royce ini, perlu cium dulu. Kalau ini, atau perlu kalau ada petinggi, saudara, ada orang Rolls perlu cium. Wah, apa kabar? Lalu diantar sampai protokoler betul, diantar ke depan, saudara. Lalu ketika kita naik motor, tuh nah, di kursi deretan 10 ya. Enggak. Silakan diri depan, saudara. Bukan ini berbicara tentang merah-merahnya. Jangan salah gambar ya. Ini karena rasa salah ini saudara. Tapi saudara, kita pesan 75, yang datang 81. Loh. Iya, saya curiga saudara. Saya belum tanya nih saudara. Jangan-jangan orang Chinese yang ngurus ini dikasih juga kita saudara. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Iya saudara. Saya kaget saudara. Saya tanya, saya sudah marah-marah sama orang itu. Enggak, saya pikir 75. Iya, ini tidak ada belakangnya satu. Bagaimana nih saya bilang gitu. Nantilah next time kalau apa dipotong apa segala macam kalau besar lagi. Lalu yang merah ini kan punya kami. Saya coba hubungi si Titi itu yang ada di Surabaya, yang terus ini selama ini belum apa terkoneksi dengan baik. Ada 6 saudara. Luar biasa ya. Jadi saudara juga harus ruangan ini
riau saudara. Maksudnya jangan cuma begini saudara. Ya. Kursi ini bukan tidak ada maksud begini. Tujuannya akan dipenuhi. Bukan hanya dipenuhi saja saudara, tetapi pertobat baru akan datang. Katakan amin. Amin. Kalau pulang atau datang Tuhan, perlu apa namanya kursi-kursi ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru, yang haus, yang lapar akan kebenaran itu. Saudara, saya sedih saudara lihat ini saudara, ya 2013 itu menemani pelayanan yang di sana itu saudara yang sudah kerak-kerak, tapi jangan digituin ya, jangan digituin tentang mesin ini, jangan digituin juga saudara. Itu saudara, saya luar biasa saudara. Awal merintis itu belum dipakai itu kemana-mana, dan dipakai kemana-mana. Pemda juga sudah pinjam itu, gereja-gereja lain juga sudah pinjam itu saudara, dan itu didoakan terus saudara. Bukan mantra ya, didoakan supaya itu bukan memindahkan jemaat ke jemaat satu dah, tapi jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Gampang aja kalau pindahkan jemaat itu, tapi jiwa yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu katakan, ya, tempat ini saudara akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, tanah itu 100 meter ke sana, terus 10 meter, saudara itu mau dijual. Pak Robin sudah tahu sama orang Inggris, minta maaf yang begini. Maka kemarin saya taruh di grup itu, saya langsung bergegas, saya langsung marah kepada orang itu. Saya bilang, begitu sulitnya kami untuk bangun gereja, apalagi kalau saudara, saya bilang gitu, bangun di daerah-daerah yang memang minoritas, lalu kamu tawarkan kepada orang itu. Saudara, tanah itu sudah saya DP. Ya betul ya Pak Robin ya, saya sudah DP. Pokoknya berapapun saya akan beli itu, saya akan beli itu. Karena itu memang tujuan kami. Saya sudah DP, dan biarlah itu nanti Tuhanlah yang mengenapi semuanya. Jadi tanah ini jadi 50 ke sana, tiba-tiba berubah dia, hanya karena situasi, tiba-tiba dia panggil orang yang betul-betul kayaknya, ya menurut kita tuh yang inilah, yang begini, yang ini. Kami mau pagar katanya, bayangkan saudara, langsung saya bergejolak saudara. Mau dipagar itu saudara yang saya tanda itu. Saya bilang enggak, saya bilang kamu gak kasih berikan, kita ini sama-sama, saya bilang sama-sama orang percaya. Di depan ini, saya pergi sampai ke Kilo 8 sana. Ya betul ya Pak Robin ya, saya pilih kami ke Kilo 8. Kasih aja itu gereja, tak usah kasih itu. Berapa yang diminta segitu saya akan bayar. Tapi kami gak punya uang. Nih, saya kasih uang ini 10 juta. Jangan kemana-mana lagi. Dia. Jadi berdoa aja supaya Pak Gembalanya ada berkat. Saya akan beli. Dan ini juga. Betul saudara, saya sudah berjanji sama Tuhan, kalau untuk kemuliaan Tuhan saya akan berkorban. Ini juga saudara. Berdoa aja saudara. Ya kalau sini datang tepang-tepang tangan lah Tuhan, biar lagi punya gereja kami. Tuhan, saudara, ini saya duduk-duduk di sana, saya bukan ini. Saya ini belum duduk di sini. Saudara. Belum duduk di sini, saya masih duduk di sini. Karena memang itu sangat urgent. Kenapa saudara? Dulu ini kan mau dibikin jalan dan sudah Serembang saudara. Jalan gereja. Di sini akan tiba-tiba berubah. Enggak ada, karena suratnya surat dia ya kan? Enggak bisa. Ya saya kalau mau jual ya jual. Padahal saya di Serembang pada saat itu mengusulkan jalan ini, jalan gereja selebar 3 meter. Amin. Tapi saya yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang dasar. Amin. Dukung aja dalam doa saudara. Dan puji Tuhan ya. Nanti ini saudara, lihat aja saudara. Kita berdoa aja terus untuk ke depan ini saudara, supaya ini berjalan. Dan sedikit kesaksian saudara, kemarin hari Jumat ini saudara, saya lihat siapa yang mengundur ini saudara.
Nggak tahu saya itu. Ternyata siapa namanya? Bang Turman. Udah aku kasih ya. Nanti kalau ada lagi katanya, iyalah, pokoknya yang mana-mana aja. Nanti lagi katanya, janji lagi pemuda Tinus. Nanti kalau udah saya sehat, saya akan kasih rata ini, saya kasih karet katanya. Dalam nama Yesus terjadi ya Bu ya, dalam nama Yesus. Dan kakaknya lagi katanya mau timbun itu saudara, mau bantu-bantu timbun, dan dalam nama Yesus terjadi. Terjadi saudara, doain aja saudara. Ya, kan? Siapa yang mau berjanji silakan boleh berjanji saudara. Nah, tapi janjinya itu sama Tuhan, nama saya saudara. Nah, iya saudara. Kita kembali lagi saudara. Jadi kerendahan hati saudara. Jadi inilah saudara. Kita harus memiliki. Dikatakan di dalam ayat 11 ini, kita kembali lagi ke konteks bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saya harap jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Karena kerendahan hati adalah sesungguhnya timbul dari kebijakan terhadap orang, timbul sendiri dari kebijakan terhadap orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya saudara. Kalau rendah hati itu memiliki hidup yang tulus, tidak neko-neko. Dan kerendahan hati itu saudara paling enak kalau dia akan tidak bertukar pikiran. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat di sini bahwa 2 poin ciri-ciri orang yang merendahkan, yang memiliki kerendahan hati. Amin. Yang pertama saudara, kalau orang rendah hati itu berani mengakui kesalahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali, ini banyak sedikit kesaksian. Suatu kali saya kesaksian dan kami mempunyai namanya kayak seperti bentrokan. Bentrokan itu tidak dibuat-buat dan apa. Lalu saya hanya bilang gini, dan saya sama makhluk Ibu Gembala, saya bilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Saudara, ya kemarin sama yang khotbah yang dokter ini saudara, yang dokter yang di sini itu yang khotbah itu, bapak angkat saya itu saudara, kami justru, terus terang aja saudara, kami justru. Tapi saya saudara, saya katakan kita ke tempat itu, dia orang tua. Saya datang dan anaknya dan sebagainya. Saya datang. Saudara, kalau tidak ada kerendahan hati dan rasa kasih di dalam kehidupan, dia tidak akan dia tidak akan berbuat sini. Betul nggak? Iya. Akhirnya apa? Jadi perseteruan terus, saudara. Kadang-kadang ketika perseteruan itu terjadi, tidak ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Kita mempertahankan terus, saya benar. Tapi firman Tuhan bilang gini loh, saudara. Kasih makan musuhmu. Terus kan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu hukum kasih. Kasih yang tertinggi, saudara. Seperti yang dikatakan bicara waktu minggu lalu Bapak Yohanes. Di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu hanya 2 yang diceritakan. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah dan sesama. Udah. Itu saudara. Jadi berani mengakui kesalahan. Ciri-ciri orang yang rendah hati saudara. Karena kadang-kadang saudara, karena gengsi, seseorang itu, ini saya katakan tadi berbicara tentang strata. Kadang-kadang dia saya kan lebih tinggi dari dia, apalagi kalau berbicara tentang strata ini pendidikan. Dia SD baru kita sarjana, malas aku. Saya lebih pintar ya, belum tentu. Gak mau saudara mengakui kesalahan siapapun saudara. Bahkan saya bilang ke Tuhan, jika selama ini ya, saya mungkin mulut saya serong, perkataan saya tidak membangun Tuhan atau melukai hati orang atau apa segala macam, saya Tuhan tolong saya. Ini kemanusiaan saya. Tuhan tolong
tolong saya minta ampun di hadapan Tuhan, saya minta maaf. Saya minta maaf Tuhan. Kalau bisa saya telepon. Kalau masih ada kontak atau masih tidak dalam pikiran saudara, masih ingat orang itu, saya begitu saudara. Ketika ada ini saya telepon. Kerendahan hati saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahannya sendiri. Ya, sedikit. Ya. Bahkan juga saudara, berbicara tentang rohani saudara, kita juga karena tak memiliki kerendahan hati, kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, berterus terang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan itu mau mengerjakan kita, itu gak bisa. Gak bisa saudara. Ada yang kau simpan yang buruk dalam hati saudara, Tuhan tidak akan mau bekerja. Tapi ketika saudara mengakui kesalahan-kesalahan saudara, berbicara tentang pelepasan saudara, orang setiap, karena saya adalah bagian dari tim pelepasan saudara, dari kuasa jahat, kuasa iblis dan apa saudara, bahkan yang dibuat orang pun saudara, yang didukung orang bisa saudara. Saya mengaminkan betul saudara, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara lebih besar daripada kuasa yang diberikan di dalam nama Yesus, semua itu hancur. Tapi dibutuhkan yang namanya kerjasama. Kerjasama siapa? Yang didoakan. Saya begitu saudara, saya juga dilepaskan. Saya mengakui semua kesalahan saya. Dampaknya saudara, yang pertama adalah damai sejahtera. Kalau berbicara tentang berkat yang lain itu bonus, tapi yang damai sejahtera ini saudara. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, siapapun kita. Bahkan hamba Tuhan pun ada pun dilepaskan. Saya lah sendiri, pendeta kita lepaskan, gembala pun kita lepaskan, sampai kadung dia saudara. Iya saudara. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi miliki kerendahan hati saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Oke, boleh saudara menyembunyikan segala, maaf, kemunafikan, amarah, kebencian, dendam, sampai mengakibatkan kepahitan saudara. Boleh kau simpan bagi saudara, teman saudara, keluarga, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tidak di hadapan Tuhan. Tuhan akan korek itu terus, Tuhan akan ajak itu saudara dikasih. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam Amsal. Di dalam Amsal 28. Amsal 28 ayat 13 yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita baca, duduk saja. 2, 3. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, keterbukaan, saudara berterus terang dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan dengan kerendahan hati tentunya saudara. Nih, kita akan disayang. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Gak dapat disembunyikan. Apalagi dapat di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin Tuhan. Saya tidak mau marah kok. Sorry. Marah tidak apa-apa saudara. Tapi amarah jangan. Kalau amarah itu menimbulkan dendam. Kalau dendam itu lama-lama mengakar saudara, namanya itu akar pahit. Jadi saya harap di tempat ini jemaat Tuhan, jangan memiliki yang namanya dendam. Kalau saudara memiliki yang namanya dendam, apalagi sudah bertahun-tahun, saya mau katakan dalam nama Yesus lepaskan Pak. Dikatakan gini, tidak beruntung. Dendam terhadap adik,
dendam terhadap abang, kakak, bapak, mama, saudara, teman-teman semua. Saya mau katakan firman Tuhan tidak beruntung. Bahkan firman Tuhan berkata seperti ini, yang menyembunyikan, Allah menyembunyikan diri daripada kita adalah dosa. Dosamu apa? Kan bilang firman Tuhan begini, saudara. Jika ada barang tentu engkau masih menyimpan satu dendam terhadap saudaramu, firman Tuhan bilang ini, lepaskan persembahanmu. Kalau sekarang kan ini teknologi udah canggih, ya kan? Gak mungkin ketika saudara kita di Amerika kita naik pesawat dulu telepon, atau di Melbourne sana, atau di Australia, atau di Rian, atau di Sumatera, atau di Jawa, telepon. Shalom. Ketika saudara mengatakan ini shalom, saudara, itu impartasi kuasa Tuhan itu langsung itu, saudara, kepada orang itu. Ini firman Tuhan, saudara. Kan lepaskan dulu, tinggalkan persembahanmu itu, pergi ke tempat saudara. Lalu apa komentar? Baru engkau memohon kepada Tuhan. Amin. Kita kembali lagi, saudara. Jadi Amsal ini mengatakan gini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang meninggalkan setiap kelakuan-kelakuan yang tidak baik, termasuk kepahitan, dendam, amarah yang begitu luar biasa, saudara. Nih, saudara. Kalau itu bisa kita lewati, saudara, maka dikatakan kita adalah orang yang rendah hati. Amin. Saya berdoa di tempat ini, saudara, jemaat Tuhan yang rendah hati, jemaat Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun bertahun-tahun firman Tuhan, ingat, firman Tuhan ini diperkatakan bukan hanya gini loh, pokoknya membuat jemaat rendah. Firman Tuhan itu, saudara, pedang bermata dua, menembus yang, tetapi yang menyampaikan itu. Firman Tuhan itu sama, baik yang memberitakan, baik yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jadi ini, saudara, ini kasih kebetulan. Jadi tanda orang yang mempunyai kerendahan hati adalah mengakui kesalahan. Kan sedikit kan? Kadang-kadang apalagi tuh, saudara, persentase itu kan kalau lebih salah dia, wah, sudah kita musuhin. Enggak, saudara. Ketika kita datang kepada orang yang mungkin salah dia, saudara, jangan kita kira bahwa kita ini kalah. Tidak, sesungguhnya kita menang karena kita anak-anak Tuhan. Betul, saudara. Saya tidak bohong, saya praktekkan begitu. Saya berkata ini bukan halu, saudara, bukan tidak saya praktekkan. Siapapun, saudara, saya praktekkan. Saya datang kepada orang itu. Supaya apa? Terjadilah komunikasi yang baik. Amin. Betul kan? Ini, saudara, berani mengambil keputusan. Yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda orang yang memiliki kerendahan hati, saudara, mau belajar dan diajar. Kalau orang tinggi hati, saudara, ini berbicara tentang strata tadi, saudara, apalagi yang dilihat itu biasa aja orang itu, saudara, tidak punya mobil, tidak punya apa, padahal dia punya ilmu, malu tuh. Itu saya mau katakan dari iblis itu, saudara. Saya orang yang selalu mau belajar, siapa aja, saudara. Saya mau belajar kepada siapa aja. Entah itu apakah, saudara. Karena apa, saudara? Kalau kita mau belajar, saudara, kita akan diperkaya. Amin. Belajar. Tapi jangan kita merasa bahwa ketika kita belajar, kita mau belajar, kita merasa bodoh. Enggak. Tapi sesungguhnya kita ingin memperpintar, saudara. Bahkan, saudara, secara pribadi saya, saudara, walaupun saya sudah tahu nih, bahkan saya lebih tahu dari orang itu tentang sesuatu, saya tetap aja
sesungguhnya saudara, ketika dia belajar dia ketika dia mengajarkan ini, padahal kita lebih tahu dari dia saudara. Ya, kan biasanya enggak, aku lebih tahu begini. Saudara, itu akan membuat dia down saudara. Tapi enggak, saya senang melihat orang semangat. Ya, karena apa saudara? Saya katakan saya adalah pejuang juga. Ya, saudara. Dan saya yakin, saya semua kita ini pejuang saudara. Kita ada, saya jangankan gitu saudara, saya mendengar tuh Bapak Limbo, ya kan, pejuang itu saudara. Saya bukan dengar dari dia, saya tidak pernah cerita. Tidak pernah saya cerita, tapi dari orang, pokoknya dulu begini dia, tapi begini saudara. Kalau tidak berjuang saudara, dia sudah ada kembali ke Medan kembali. Betul ya Pak Limbo ya? Berjuang saudara. Saya juga tahun 90-an di tempat ini berjuang saudara. Dan Bapak Robin di tempat ini berjuang. Bapak Yohanes dan Ibu Reta Erdogan berjuang. Bu Deki, Bapak Jusman berjuang. Sehingga nanti berjuang itu saudara, bukan langsung kita dapatkan. Harus ada proses perjuangan. Baru namanya dikatakan pejuang. Tapi kalau tiba-tiba langsung ada, itu bukan pejuang, itu warisan. Betul ya? Warisan. Jadi berbahagialah anak muda, ya kan? Kalau bapakmu, mamamu bisa, ya kan? Hargailah yang bisa itu. Karena saudara, orang tua itu dengan susah payah. Tujuannya, saudara, ini udah kayak Golden West di sini, ya kayak Mario Teguh sudah nih. Tujuannya adalah supaya anak-anak berhasil. Betul nggak? Ya kan? Supaya anak-anak berhasil. Memang yang sakit-sakit itu adalah orang tua. Tapi nggak dibilang banting tulang, istilah aja, masih utuh. Saudara, masih utuh kita semua. Walaupun istilahnya bilang banting tulang, tapi anak-anak. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu gimana ya? Anakku di hamoral dia seperti itu. Begitu ya? Jadi kayak gitu ya. Jadi gitu saudara. Jadi jangan anggap sepele seperti itu. Jadi mau belajar dan diajar. Jadi proses belajar diajar itu tidak hanya melalui namanya pendidikan formal. Dalam situasi, saudara. Dalam situasi, ya bukan hanya teori saudara, tapi dalam keadaan langsung, terjun langsung di lapangan saudara. Bukan ada proses belajar nanti di kampus, di sekolah dan sebagainya. Bukan hanya berbicara tentang itu proses belajar mengajar. Dalam dunia kehidupan pun kita dalam proses belajar mengajar saudara. Dalam proses belajar mengajar itu saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sama seperti itu. Berbicara hati juga, ini kembali ke hati lah. Iya, kita tidak akan bisa dikatakan rendah hati kalau tidak ada lewat gesekan-gesekan, betul tak? Oh, rendah hati dan mana buktinya? Di sekolah aja sudah marahnya bukan main. Diomongin sedikit aja sudah marahnya bukan main. Wah, aku tuh gak pernah. Bukan begitu. Tapi itu saudara, itu kita bisa dikatakan kuat. Nih, kita bisa dikatakan kuat kalau ada ujian, tapi kita tidak minta. Betul nggak? Kuat, tapi belum ada teruji. Betul nggak? Sama seperti kalau saudara menciptakan satu barang, ketika itu mau dipublikasi, barang itu saudara, itu harus ada namanya uji. Kalau mobil namanya uji emisi, motor, mobil, mesin-mesin itu uji emisi.